kalaunya berbentuk itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan orang abang itu Dia nggak perlu seperti makhluknya ada bentuk, nggak perlu dia. Dia yang menciptakan makhluk, kok dia malah berbentuk. Makanya bedakan dulu bang, ya. Bedakan dulu. Bedakan dulu antara kholik dan makhluk. Tuhan dan ciptaan itu bedakan gitu. Bentuk berarti kalaunya berbentuk pasti tercipta. Artinya yang namanya berbentuk itu pasti ciptaan, bukan Tuhan. ya gini bang, maksud aku, dari mana abang mengakui Tuhan? Tuhannya abang lah. Baik, dari mana saya mengakui Tuhan saya? Bang, kayak gini, saya mau tanya sama abang ya, biar kita sambil berpikir ya, sharing ya. Dari ujung rambut Anda tuh bang, tuh ujung rambut Anda tuh, sampai ujung kaki Anda, ada nggak yang Anda bikin sendiri? Membuat Anda di dalam rahim ibu Anda? Maksud aku gini bang, Gini bang, makanya saya tanyakan ke diri Anda langsung gitu. Abang kan nggak aku ada yang nanya bikin. bang, aku yang nanya. Iya, jawabannya langsung Anda bisa cerna gitu. Sewaktu Anda di dalam rahim ibu Anda, ya Anda nggak pernah bikin mata sendiri, bikin hidung sendiri, bikin mulut sendiri, Itu bikin tangan sendiri. Perkawinan antara ibu dan bapak. Itu namanya bang proses. Yang membentuk di dalam rahim ibu Anda itu, ya itu siapa? Gak mungkin Anda berbentuk sendiri, rahim ibu Anda bisa bikin Anda sendiri kalau bukan ada yang mengizinkan. Kita sebut itu kan Tuhan yang buat. Cuma dari mana abang yakin bahwa itu perbuatan Tuhan? Nah, dari mana kita yakin itu adalah perbuatan Tuhan? Pasti dari buku petunjuk yang diturunkannya melalui para rasulnya. Apa kata Tuhan? Contoh di dalam Islam bang ya, Quran surah Ali Imran ayat ke-6, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Nah, di situ dikatakan, akulah yang menjadikan kamu, yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu. Udah. Nah, dari situ kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Bukti adanya Tuhan, adanya diri kita. Udah gitu. bang. Udah. Nah, jadi menurut Alkitab kami juga bang, manusia itu diciptakan dari tanah. Udah. Oh itu Adam saya tahu. Yang kita pertanyakan nih anak keturunan bang. Adam yang di dalam rahim. Dengar dulu bang. Udah. Apa? Serupa bentuknya dengan kita, artinya serupa bentuknya dengan Tuhan. Itu diciptakannya manusia. Berarti Tuhan juga serupa dengan kita. Teman-teman, pantas lab saya dibatasi pelanggaran kah saya? Kacau kali bang, pelanggaran rupanya saya bang, nggak tahu saya. Aduh, ya lanjut dulu lah, kita selesaikan dulu, diskusi kita habis ini baru saya rungkat gitu. Gimana? Ya, karena gini bang, jadi kami nggak heran Tuhan itu menjelma jadi manusia karena sewaktu Adam dan Hawa pun diciptakan itu serupa gambarnya dengan Tuhan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Tuhan dengan manusia serupa kan gitu. Gitu. Baik, bang gini, kalau Tuhan Anda serupa dengan manusia, manusia itu ada dua jenis, betul nggak? Laki-laki dan perempuan, oke? Yang di abad pertama itu Tuhan laki-laki udah turun. Sekarang saya mau cari Tuhan perempuannya mana?
Tuhan nggak ada perempuan, Bang. Karena kami berarti berarti dia tidak segambar dengan manusia kalau gitu. Ini, Bang. Karena nggak ada Tuhan perempuan manusia tuh ada dua jenis masalahnya, ada laki-laki dan perempuan. Oke. Sekarang gini, Bang. Yang diciptakan pertama siapa? Laki-laki atau perempuan? Yang diciptakan kan Adam. Laki-laki atau perempuan? Iya, laki-laki. Laki-laki. Dia waktu ngomong kita ibaratnya dia ngomong sama diri sendiri kan gitu. Baiklah kita ciptakan manusia itu dengan serupa dengan rupa kita kan gitu kan? Kayaknya aneh Bang kalau dia ngomong kayak gini. Baiklah kita ciptakan kita, tapi ngomong sama diri sendiri. Baiklah kita ngomong sama diri sendiri gitu. Gini Bang, abang pernah nggak ngomong sama diri sendiri? Bang, ya kalau yang memakai kosakata kita berarti lebih dari satu Tuhan Anda. Abang pernah nggak ngomong sendiri? Kalau ngomong sendiri saya pernah. Kenapa? Pernah nggak abang gini? Baiknya aku ginilah gini. Pernah nggak gitu? Enggak. Baiknya aku memikirkan, baiknya aku bikin HP seperti ini seperti itu. Tuh aku bahasanya, bukan kita. Anda aja membahasakan aku. Kenapa dia ngomong kita? Berarti Tuhan Anda lebih dari satu. Oke lah, manusia itu dengar Pak. Kenapa? Kan yang diciptakan pertama itu laki-laki enggak? Iya, terus? Laki-laki. Makanya Tuhan itu tidak ada muka perempuan. Makanya kami sebut itu Bapa. Bapa itu laki-laki, Pak. Kalau nya serupa dan segambar dengan manusia, manusia itu berarti ada dua jenis, Bang. Nah, kalau Tuhan laki-laki udah turun, Tuhan perempuan mana? Belum turun Tuhan perempuan. Ada Tuhan perempuan, Bang. Nanti lama-lama Mikana pula jadi Tuhan perempuan. Dah. Gitu Bang, pakailah, bedakan antara makhluk ya dengan kholik, bedakan yang mana Tuhan, yang mana ciptaan Tuhan, bedakan gitu. Manusia itu ciptaan Tuhan. Kenapa saya mengatakan Tuhan itu tidak pantas jadi manusia? Tapi, gini Bang, gini, saya kasih pemikiran sedikit sama Anda nih ya. Nih, saya ngajak Anda berpikir, kita dikasih akal sehat. Saya dan Anda nih sebagai manusia, ciptaan Tuhan, kan kayak gitu loh Bang ya. Nah, kita makanan pokok kita itu kan nasi, betul? Kita suap tuh nasi. Pantas seorang manusia itu makan nasi. Tetapi kita bisa juga menyuap kotoran Bang. Ya, kotoran kita ambil, kita suapkan ke mulut. Bisa, mampu tangan kita, bisa gitu. Tapi kita sebagai manusia tidak pantas makan kotoran Bang. Manusia itu makan nasi, kan gitu, makan sayur. Kalau makan kotoran nggak pantas. Nah, di sini aja kita mengetahui ada yang tidak pantas bagi ciptaan Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi diri kita, bagi manusia. Apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu dia berubah jadi manusia. Gak pantas dikandung manusia. Gak pantas dilahirkan manusia. Gak pantas disusui manusia. Gak pantas diseret manusia. Gak pantas itu. Alasan abang bilang gak pantas? Karena dia Tuhan, Maha Suci. Dia nggak bisa dikalahkan oleh makhluk ciptaannya sendiri. Masa Tuhan menciptakan makhluknya, dia kalah dengan ciptaannya? Oh, Tuhan macam apa itu? Nggak masuk akal Bang, Tuhan kalah dengan ciptaannya. Pakailah akal, kan gitu. Malah susah memang ngomong sama orang apa ini. Kenapa? Pikirlah. Nggak usah banyak ngomong. Anda pikirkan perkataan saya. Ya, masuk akal nggak? Masa Tuhan menciptakan makhluknya, lalu dia kalah dengan ciptaannya sendiri? Ini Tuhan macam apa? Gini Bang.
mungkin saya orang awam udah menerangkan itu kurang jelas sama abang udah. Sekarang gini bang, aku nanya balik lah, Boleh, ya silakan. kan? Yang agak lari dulu dari topik ini bisa? Nggak apa-apa, bisa. Nah, gini bang, maksudku ajaran kalau namanya ajaran Tuhan atau Allah itu menurut kalian bang, itu sebenarnya yang bagus-bagus lah ya. Pasti. Yang ya kan, Terus? ya kan. Gimana pendapat abang kalau memang Muslim itu mengajarkan yang bagus, gimana pendapat abang bagi oknum-oknum yang melarang orang Kristiani beribadah, bahkan merusak gereja? Apakah itu yang diajarkan Allah, bang? Mau nanya. Baik, baik. Saya jawab, oke. Ya. Tapi lihat dari kitab sucinya, dari ajarannya. Karena orang yang beragama bisa saja dia melanggar larangan agamanya sendiri. Oke? Oknum kayak gitu nggak usah di Islam, di Kristen juga ada, bang. Nanti ke Kayak Kristen gitu. ya, bang. Ya nanti saya nggak perlu juga kan mencontohkan ke Ya, karena Kristennya, gini. tapi Karena abang gini, Bang. harus tahu, maksud saya harus tahu bahwa yang membubarkan seperti itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Nah tuh, Karena gini, Bang. Nabi kami tidak pernah mencontohkan ganggu tuh orang di luar Islam ibadahnya. Nggak pernah Nabi kami kayak gitu. Karena gini bang, bukan 1-2 orang. Kalau 1-2 orang itu bisalah kita buat oknum. Ini kadang sering loh bang, banyak. Maksud aku gini bang, mungkin menurut kayak abang bilang tadi, aku pun yakin bahwa setiap ajaran yang benar itu melarang itu perbuatan kayak gitu bang. Cuma gini bang, kenapa itu terus terjadi dan terjadi terus di beberapa daerah? Apakah itu nggak dilarang, maaf, kayak ustadznya atau kiai hajinya, makanya itu terjadi bang? Gini bang ya, kita itu di dalam agama Islam tugasnya menyampaikan fadzakir, maka berikan peringatan. Innama anta mudzakir, kamu hanya seorang pemberi peringatan, kata Tuhan. Lasta alaihim bimusaytir, tapi kamu tidak berkuasa atas diri orang lain yang kamu beri peringatan. Saya kasih peringatan Gini, ke abang, contohnya saya nggak berkuasa gitu, saya hanya bisa menyampaikan kepada abang, bang jangan ya mengganggu gereja orang lain. Tapi saya tidak berkuasa atas diri anda, bisa aja nafsu anda, ngapain ini ustadz ini ngomongin gereja orang, mau gue dong, mau saya hancur gereja. Itu kan berarti dari hawa nafsu anda timbulnya gitu. Karena Jadi tugasnya gini, bang, itu sangat sedikit lagi bang, miris sedikit lagi gini, sedikit lagi. Jadi yang seperti itu perlu kita tinjau bang. Ya, itu bukan dari ajaran agamanya berarti ditinjau dari apa? Mungkin dari aspek ya prosedur kenegaraan seperti apa. Karena kita di Indonesia ini yang kita lihat, yang kata anda tadi, kita tidak berdiri dengan hukum syariah Islam, enggak bang. Tapi hukum pemerintah dari kita Indonesia. Maka prosedurnya ada. Mungkin ya kenapa dibubarkan, oh ternyata kagak ada IMB-nya atau kagak ada izin operasionalnya. Bukan masalah keajarannya berarti, tapi jadi kalau itu prosedurnya. bang, bukan ibaratnya masyarakat muslim membubarkan kalau nggak ada IMB-nya bang, itu dari pemerintahan. Udah bang, satu. Yang kalian katakan kami kafir, bagi orang Kristen kafir, kami kafir aja yang menurut kalian bang, nggak pernah mengganggu loh bang. Nggak dibenarkan bang, di dalam agama Islam Nabi saya kayak gini mengajarkan ya. Pernah dia bertemu dengan sahabatnya, Nabi bertanya, sahabatku, apakah mereka menggunakan tempat itu untuk merayakan hari besar mereka? Kata sahabat Nabi, iya betul ya Rasulullah.
mereka orang di luar agama Islam, ya di luar agama Islam, mereka berpesta di tempat itu. Lalu apa jawaban Nabi kami? Biarkan mereka gitu menunaikan hari besar mereka, gak usah diganggu. Kayak gitu. Ya seharusnya Nabi kami itu bang. Nah, terus diajarin Qur'annya, Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Dan Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang di luar agama Islam. Itu Iya, ajaran seharusnya dari gitu, Islamnya. Nah, makanya Jadi saya ginilah. bilang sama Anda, Bang, ya, ketika Anda melihat ya sebuah ajaran agama, jangan dilihat dari penganutnya, tapi lihat dari isi kitabnya gitu. Maksudku gini bang, kan aku mohonlah sama bang, artinya kan negara Indonesia ini mengakui 5 agama. Ya udah, yang seterusnya bebas memeluk agama masing-masing dan kepercayaannya. Maksud aku gini bang, kalaupun menurut orang abang ajaran kami Kristiani nggak pantas, oke, sebatas dipandang aja. Jadi pesanku sama abang, karena abang seorang ustadz, pesankanlah sama murid-murid abang, kalaupun suatu saat nanti janganlah sampai merusak. Kalau saya penghancuran itu enggak ini bang, enggak sepakat juga. Meskipun orang melanggar ya, melanggar nggak ada IMB-nya kan kayak gitu, lalu dirusak bangunan, saya juga ini tidak sepakat kayak gitu. Oke? Itulah aku bilang bang, karena perbedaan pendapat bisa saja, namun jangan saling merugikan kan gitu bang. Ya buat apa kan? Itu pakai duit tuh orang bangun. Saya enaknya dihancurin. Allah tidak di dalam ajaran agama Islam bang ya, Allah tidak menyukai kerusakan. Nah tuh, artinya Allah tidak menyukai penghancuran arogan kayak gitu, nggak disukai oleh Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah Anda pandang dari ajarannya, karena bertentangan dengan ajarannya. Karena saking banyaknya loh bang, saking Ya itu banyaknya. perlu kita cek juga bang. Jadi- berarti dari prosedur Jadi kan ada kayak gitu. ada pertanyaan dalam hati, apakah memang itu ajaran harus memusnahkan orang kafir menurut orang itu? Kan gitu bang. Karena saking banyaknya. Kayak gini, itu beda lagi konteksnya. Kalau tadi kan mungkin kita menggerebek gereja. Mungkin tidak ada IMB-nya, kan kata saya kayak gitu. Tidak ada prosedur yang dipenuhi oleh gereja tersebut dari hukum negara, bukan dari hukum agama gitu. Iya, seharusnya bukan ibaratnya muslimnya ke situ bang. Macet abangnya. Macet. Kalau nggak ada IMB-nya, Macet abang. Ya gimana? kurang bagus jaringan Itu bang. aja. Ya udah kalau gitu bang, saya juga mau rungkap dulu. Saya mau ulang live streaming saya. Masalahnya pelanggaran nih, ada pembatasan. Oke ya teman-teman semuanya. Oke, Bang. Ya yang di YouTube jangan kemana-mana ya. Saya hanya mematikan live saya, lalu saya akan live kembali gitu. Oke ya. Mungkin sampai di sini dulu bang, bisa dimengerti gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi, Oke. silahkan naik kembali besok atau lusa. Oke. Ya. Oke, thank you bang.